Oh, sebelah sana tebal wih. Sebelah situ mendungnya tebal. Sebelah kiri dah guru. Nah, burung-burung sudah berkicau. Boleh mulakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah, sahabat-sahabatku sekalian, para muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah. Jadi hari-hari dekat sini selalu hujan. Kalau petang ni menuju hujan yang lumayan lah ya. Kalau pagi dan siang itu cuma gerimis sahaja. Jadi angin, mendung itu guruh itu menyelimuti suasana ketika ada musim tengkujuh kan, betul ya. Dan alhamdulillah ini pertama kali kami selama hampir 20 tahun di Malaysia, baru kali ini saya membawa suami saya ke kampung halaman saya pada musim tengkujuh. Jadi dia rasa satu perbezaan yang sangat kentara, dimana ketika musim panas itu memang betul-betul muka suami saya itu macam udang bakar, merah gitu. Tapi ketika musim tengkujuh ini ya muka taklah berpeluh, taklah memerah begitu seperti biasalah. Jadi saya belajar satu perkara, bahwa kemarau tidak selamanya kemarau, akan datang musim penghujan, dan musim hujan tidak selamanya hujan, akan datang juga musim kemarau. Wa tilkal ayyam nudawiluha, itulah hari-hari yang akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia agar manusia mengalami dinamika kehidupan ya. Ada terang, ada gelap, ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan, dan seterusnya begitu. Semalam saya tak boleh teruskan live ya, sebab hujan kalau dah bulan Desember akhir menuju Januari itu dia dari arah barat anginnya, jadi basah jugalah kalau semalam itu diteruskan ya. Risau dengan dengan handphonenya nanti kalau tak tahan dengan air kan. Jadi semalam itu kita belum selesai lagi perbincangan tentang masalah hujan, tentang masalah tumbuh kembang. So hari ini saya ambil tajuk tentang hujan, guruh dan juga petir, yang ketiga-tiganya itu akan berinteraksi dengan tumbuh kembangnya tanam-tanaman ya. Dan itu akan saya coba perkaitkan dengan keadaan seorang pendidik di awal usia anak-anak, yaitu seorang ibu
Dan ini juga sangat penting untuk difahami oleh kalangan ayah. Bagaimana ketika ayah itu faham mengenai seorang wanita yang berstatus ibu kepada anaknya, akhirnya suasana rumah tangga itu tidak dibawa dalam huru-hara, dalam pergaduhan, pertelingkahan. Malah kefahaman itu boleh membawa pada satu keharmonian, dan memang sudah seperti itu kodrat wanita, memang didesain oleh Allah macam itu agar memberikan satu ibadah di pihak lelaki. Dan demikian juga nanti ada faktor lelaki yang memang didesain Allah macam itu supaya nanti ada ibadah di pihak perempuan. Jadi dalam berumah tangga itu kena win-win solution, ya. Oke, bila kita perhatikan tentang masalah pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, itu kita boleh melihat dengan jelas melalui perkembangan dan juga pertumbuhan pada tanam-tanaman. Okey. Dan apabila kita melihat bahawa pada tanam-tanaman itu proses pertumbuhannya dan perkembangannya itu tidak cepat dan tidak serentak begitu, tapi perlahan-lahan, maka demikian juga ketika kita menumbuhkan dan kita mendidik anak-anak untuk tujuan agar Allah menumbuhkan dan mengembangkan anak-anak kita, maka juga tidak boleh kita mengharapkan pertumbuhan dan perkembangannya itu cepat dan juga serentak, tetapi bertahap-tahap. Bahkan kadang-kadang kita tidak dapat melihat perubahan itu secara kesat mata. Bahkan kita kadang-kadang dibuat terkejut dengan pertumbuhan perkembangan anak kita yang kita tak sadar, seolah dulu anak kita itu kecil, kita tiba-tiba secara jasadnya, fizikalnya sudah membesar begitu. Apalagi kalau sudah sekian lama misalnya tak jumpa atau nenek dia jumpa, itu langsung terkejut begitu. Tapi kita yang berinteraksi kerap tidak melihat perubahan ataupun perkembangan atau pertumbuhan yang cepat, tapi perlahan-lahan. Tetapi orang lain yang tidak berinteraksi dengan anak-anak kita, bila sekali melihat itu macam nampak serentak gitu. Jadi pertumbuhan itu perlahan-lahan, perkembangan juga perlahan-lahan. Jika petani itu menanam tanam-tanaman lalu Allah menumbuhkannya, maka kita sebagai parent juga kena menanam tanaman pada hati anak kita supaya Allah menumbuhkan tanaman itu. Yang saya sebutkan semalam itu tanaman keimanan, ya kan? Tanaman keislaman, tanaman keihsanan, tanaman keikhlasan. Sebetulnya tanaman itu satu saja, tapi anasirnya itu banyak. Ada akarnya, ada batangnya, ada cabangnya, ada buahnya gitu ya. Kalau akarnya itu keimanannya, kalau batang itu keihsanannya, kalau cabang itu keislamannya, kalau buah itu keikhlasannya. So kalau buah itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap petani sebetulnya yang masa ditunggu oleh mereka adalah masa untuk menuai hasil. Kadang-kadang tanaman itu menghasilkan, kadang-kadang tidak menghasilkan. Tapi Allah itu ketika menghibahkan sesuatu kepada sesiapa di antara hamba-hambanya, itu selalu dengan effort yang telah dikeluarkan oleh hamba-hamba tersebut. Jadi semakin tinggi effort yang dikeluarkan oleh seorang petani misalnya, maka itu akan menghasilkan maka itu akan direspon oleh Allah dengan memberikan hasil yang selari. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan gitu. Jadi hasil itu akan selari dengan amalan sekadar effort yang dikeluarkan oleh seseorang. Makanya kita tak boleh melakukan sesuatu itu sekadarnya. Kalau sudah menyelam ke air ya renang sekali begitu ya. Kalau sudah bertanam ya sekali, pembajaannya kena maksimum, penjagaannya kena maksimum, semua kena dibuat dengan effort yang tinggi supaya hasilnya juga akan diberi oleh Allah yang tinggi. Okay. Kembali kepada tanam-tanaman yang kita ilustrasikan itu seperti anak-anak kita, untuk memahami tentang isu pendidikan saat ini, bahwasanya tanaman itu memerlukan sentuhan-sentuhan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti adanya air hujan, betul ya? Adanya petir, adanya guruh ya, adanya angin.
Dan saya tak sebut yang lain-lainnya, saya sebut fokus itu karena hari ini kita bagi tajuk tentang hujan, guruh dan juga petir begitu. Jadi ini sudah menunda tebal di hujung di sebelah kanan saya. Pun dah nampak ya, di sebelah kanan kiri saya dah tebal. Kejap lagi hujan ke. Dalam proses pendidikan itu di awal usia anak-anak, yang berperanan itu adalah seorang ibu, ya, adalah seorang ibu, bukan seorang ayah, seorang ibu. Seorang wanita dalam hidup berumah tangga ketika sudah punya anak, seorang suami tak boleh memicingkan sebelah matanya bila tengok istri. So perempuan itu diibaratkan seperti lebah yang hidupnya akan sentiasa memberikan manfaat kepada ahli keluarga. Kadang-kadang dia memberikan madunya, kadang-kadang juga dia memberikan sengatannya, tapi sengatannya itu juga berfungsi sebagai obat. Ketika Allah menurunkan hujan, Allah tidak hanya memberikan air itu kepada para petani untuk supaya dirasakan oleh tanam-tanamannya, tapi sekaligus Allah juga menghadirkan petir-petirnya, juga guruh-guruhnya. Itu sudah kacukan ya, kalau ada guruh, lepas itu ada hujan campur dengan petir, bahkan ada kilat sebelumnya. Jadi saya nak bagi tahu tentang dimensi wanita, apalagi ketika dia berstatus sebagai seorang ibu. Seorang anak ini sebetulnya di awal perkembangannya itu dibesarkan oleh 5 air daripada diri seorang ibu. 5 cecair dalam diri seorang ibu. Cecair pertama itu dinamakan dengan air ketuban. Ya, ketika sudah pecah. Tanpa air ketuban, anak tak boleh keluar. Cecair yang kedua namanya darah. Ya. Cecair yang ketiga namanya air susu. Cecair yang keempat namanya air mata. Cecair yang kelima namanya air peluh. Jadi seorang anak ini akan ditumbuhkan dan dikembangkan oleh ibu di awal usianya dengan 5 air yang ada pada diri seorang ibu. Seorang ibu ketika misalnya membesarkan anaknya dengan tangisan air matanya, jangan cuma difahami bahwa seorang ibu itu ketika mendidik anak itu hanya dengan tangisan sahaja. Lisan pun tidak akan berhenti. Ya, kadang ada teriakan dari seorang ibu, kadang ada jeritan dari seorang ibu, kadang ada omelan dari seorang ibu. Ibu begitu cerewet kepada anak-anaknya. Karena itu kita boleh memahami ketika hujan turun itu tidak murni air hujan saja, ada guruhnya itu yang memperindah air hujan, ada petirnya itu yang memperindah air hujan, ada kilatnya itu yang memperindah air hujan, dan itu yang diperlukan oleh tanaman. Jadi seorang ibu misalnya ketika membesarkan anaknya dengan air matanya, air mata ini kan sebetulnya adalah miniatur air hujan yang ada dalam diri manusia. Ketika misalnya dada seorang ibu telah diuji oleh Allah melalui perangnya anaknya, maka akan menguap dada itu. Ketika dada itu ada simpanan Al-Quran. So Al-Quran itu diibaratkan seperti air. Ketika mana seorang ibu diuji oleh Allah dengan perangnya anak-anak misalnya, maka uapan-uapan itu akan naik ke atas, ya, akan naik ke atas dan menjadi mendung yang begitu tebal pada mata seorang ibu, dan akhirnya mendung itu ketika sudah sangat tebal, maka mendung pada mata itu akan mengeluarkan air-airnya. So berlakulah titisan-titisan air mata pada seorang ibu, dan itu salah satu daripada daripada cara seorang ibu untuk membesarkan anaknya. Kadang tak sedar anak masih kecil boleh mengusap air mata seorang ibu ketika ibunya menangis, lalu ditanyalah oleh sang anak, "Ibu, kenapa ibu bersedih? Kenapa ibu menangis?" Gitu kan? Itu sebetulnya adalah satu pendidikan. Jadi jangan menganggap bahwa seorang ibu mendidik itu hanya mengajarkan tentang Al-Quran. Bahkan tangisan seorang ibu itu akan dimengerti oleh anak sebagai satu pendidikan. Ya kan? Saya dulu sering gitu, kalau misalnya tengah duduk gitu, saya menangis tuh, anak bungsu saya akan datang dan duduk di bangkuan saya, sambil dia mengusap air mata saya, ditanya, Umi kenapa menangis?" gitu. Bila saya menjelaskan sesuatu melalui air mata yang merangsang anak itu untuk bertanya, saya bagi cerita, "Oh, jadi seperti itu Umi menangis." Baru ada satu dialog ya bersama anak itu ya. Saya hanya ketika itu saya hanya memahami bahwasanya ibu itu bertugas untuk mendidik full anak, secara fully anak ya, mengembangkan anak secara fully, mengajar anak secara fully. Dulu saya faham benda macam itu, jadi saya berusaha untuk grab pendidikan untuk anak. Jadi saya time itu tidak mengerti sangat bahwasanya
pendidikan itu selepas 2 tahun pertama itu adalah dipegang secara dominan oleh suami dan seorang ayah, dan baki-bakinya adalah dilengkapi oleh seorang istri, seorang ibu. Jadi sekali lagi saya merasa, ya Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menampilkan air hujan dan itu diperkaitkan dengan pertumbuhan tanaman-tanaman itu, saya rasa macam wow, itu saya gitu kan. Apalagi tadi mak saya cakap musim tengkujuh begini, ketika tanam jagung itu dan ada hujan angin dengan gerimisnya dia bukan sifatnya hujan deras begitu ya. Itu katanya itu yang dirindukan oleh tanaman-tanaman jagung, dia akan cepat membesar katanya. Oh, saya dengar begitu, itu kan pengalaman petani ya. Saya mendengar begitu mengikat pada ayat Al-Quran tuh, oh jadi saya sebetulnya walaupun hanya 2 tahun pertama menyusui, melahirkan menyusui anak ya, tapi ternyata itu ibaratnya adalah dasar pendidikan untuk anak-anak. Makanya 5 tadi itu yang saya sebutkan, air yang boleh menghidupkan, mengembangkan dan menumbuhkan anak, itu 5 tadi itu, dan itu semua daripada ibu. Baru ayah akan menyambung dengan air peluhnya, ya, akan menyambung dengan air peluhnya ketika sudah di luar. Kemudian kembali lagi, seorang wanita ketika tangisannya itu diumpamakan seperti air hujan, ketika bicaranya, omelannya itu dianggap seperti petir, ketika emosinya yang bergemuruh dalam dadanya itu dianggap sebagai guruh gitu, itu dan ketika air matanya itu berlinang gitu, menitis atau berlinang itu seperti hujan, itu sebetulnya adalah satu gambaran bahwasanya ketika kita memahami fenomena alam yang memberi manfaat dengan tadi itu, dengan adanya hujan, petir, guruh, itu baik untuk tanaman. Maknanya apa yang berlaku pada seorang wanita yang berstatus sebagai ibu, maknanya itu baik gitu. Jadi seorang suami jangan, atau seorang ayah lah, jangan terlalu mengambil kira sampai menjadi alasan untuk menceraikan begitu ya. Kan kita juga kadang membaca sirah daripada kisah Nabi, daripada kisah Umar, bagaimana istri-istri beliau itu secara fitrahnya menempati fenomena alam itu. Seolah-olah ketika saya memahami perempuan seperti itu, saya kata, ya Allah, sebetulnya ramai lelaki yang tidak paham tentang itulah perempuan yang sebenarnya gitu. Jadi kalau dalam Quran itu kan ada watasyawurin bainakum, dan ketika suami istri itu sudah saling bermesyuarat. Mesyuarat itu kan kalau bahasa Malaysia, mesyuarat itu bermusyawarah gitu ya. Dalam bahasa Al-Quran tuh musyawarah itu diambil dari kata syawara. Syawara itu kalau dirujukkan pada bahasa itu adalah memeras madu yang ada pada sarang lebah. Jadi lebah itu ketika membuat rumah dan ada sarang-sarang yang dibuatnya, dia akan meletakkan madunya di situ. Oke, perempuan itu juga boleh dianggap sebagai lebah yang seorang suami kenapa diperintahkan oleh Allah untuk mengajaknya bermesyuarat, karena Allah memahamkan pada suami itu, istri kamu itu jangan kamu anggap sebagai orang yang tak tahu apa-apa, yang hanya difahami sebagai makhluk yang paling emosional begitu. Emosional itu secara kejiwaan, tetapi secara intelektual perempuan tuh banyak yang pandai begitu. Cuma sebagai pemutus masalah bukan perempuan yang diletakkan. Cuma ketika misalnya ada beberapa perkara terjadi atas kelemahan seorang laki, memang diapakan pun tak boleh menjadi laki yang qawam, perempuan mengambil tindakan itu bukan karena dia nak menguasai, tetapi memang dia melihat bahaya pada rumah itu ketika segala sesuatu diserahkan pada suami tak boleh buat apa, memang lemah. Memang ada setengah seperti itu, maka benar seperti itu kan dikecualikan. So kita ambil yang majority lah.
Bila suami kita memiliki satu kemampuan dalam memutuskan perkara, dia qawam, kita tak boleh mengambil bahagian itu, gitu. Jadi kontekstual hukum Islam itu. Makanya kan ada lelaki bergelar rijal, ada juga bergelar hunsa. Nah, itu kan maknanya Quran sudah meletakkan tidak semua lelaki itu sama, tetapi majoritinya 80%-nya lelaki itu disifati oleh Allah dengan qawam. Cuma ada pengecualian. Bila ada pengecualian itulah maka hukum akan bertukar. Oke. Ketika Allah misalnya menyuruh seorang lelaki untuk mengajak istrinya bermusyawarah, itu artinya pada seorang istri itu ada kelebihan, ada manfaat yang dapat diambil. Maka tidak hanya orang-orang mukmin yang beriman yang dapat diambil pandangan mereka, tetapi seorang wanita pun boleh dilibatkan dalam mesyuarat kerana mereka juga memiliki manfaat. Maka orang-orang mukmin itu diumpamakan oleh hadis Nabi, dalam hadis Nabi ya, seperti lebah, bahwa pada diri mereka itu ada manfaat, yaitu ada madu. Dan bila kita bawa kepada konteks ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 233, ternyata seorang suami sehebat apapun dia posisi dalam rumah tangga itu, tetap dalam memutuskan sesuatu itu mengajak istrinya bermusyawarah. Itu artinya seorang wanita itu yang dinikahi oleh seorang lelaki untuk jadi ibu kepada anak-anaknya, barangkali sudah dididik oleh parent dia dalam pendidikan yang fully intellectual. Contoh misalnya, anak Imam Malik. Anak Imam Malik ini hafal hadis banyak. Ya, ketika misalnya Imam Malik itu membacakan hadis kepada murid-muridnya, ada kesilapan, maka anaknya akan ketuk pintu, menunjukkan ada sesuatu yang perlu diluruskan. Jadi orang-orang dulu itu, perempuan-perempuan itu juga belajar, dan dari segi intelektualnya itu diakui gitu. Seperti Aisyah contohnya dirujuk oleh para sahabat. Jadi ajaklah istri-istri kamu, walaupun dia seorang wanita sekalipun ya, wanita maksudnya dianggap lemah gitu ya secara fisikal, tetapi Allah mengangkat derajat wanita itu bahwa pada diri mereka itu ada keilmuan, sehingga perempuan itu saya sendiri mengilustrasikan seperti lebah. Dia memiliki, maksudnya dia ini perempuan, orientasi hidupnya adalah memberi manfaat untuk seisi keluarga, walaupun kadangkala dia menyengat, tapi sengatan seorang wanita ini ya, itu memberikan obat. Makanya kadang-kadang kan seorang ibu memberikan sesuatu kepada anaknya, bukan just memberi, tapi mulutnya juga akan bercakap sesuatu. Jadi kadang-kadang kata-katanya itu tidak bukan menyayat, tidak terlalu menyentuh sangat, jadi anak itu happy biasa saja. Kadang memberi tapi kata-katanya itu juga ada sesuatu yang, iyalah, boleh dikata istilah menyengat, tapi dalam sengatan kata-kata seorang ibu pada anaknya itu adalah mengandungi obat. Oke. Jadi ketika saya memahami perempuan seperti itu, saya berusaha untuk melihat, merefleksi ke belakang, betapa kerap juga ibu saya bila memberikan sesuatu kepada saya, sengatan kata-katanya itu juga luar biasa. Tapi dulu manalah saya faham bahwa itu adalah obat. Tapi bila saya membesar dalam sengatannya yang begitu kerap, maka saya boleh menyadari bahwa hakikatnya kata-kata seorang ibu itu adalah seperti sengatan lebah. Bila lebah itu tidak memberikan madu ya sebagai obat, dia akan menyengat, dan dalam sengatannya itu juga sebagai obat. Jadi demikianlah kalau kita melihat juga pada fenomena hujan ketika diturunkan oleh Allah, maka ia tidak murni air hujan saja, tapi juga ada petirnya. Maka memahami perempuan ini ya memang kalau kita pahami unik dan apa kita katakan paradoks. Cuma bila kita faham falsafah perempuan yang ada dalam Al-Quran itu, kita akhirnya menyadari bahwasannya perempuan ini kalau dia sudah emosional, ada gemuruh dalam dadanya gitu ya, macam guruh itu, kejap lagi dia akan menangis, akan turun hujan, dia akan mendung. Bila mendung dia akan menangis, bila sudah
menangis, kadang mulutnya akan mengeluarkan juga kata-kata seperti mana petir. Jadi bila kita memahami itu, anggap saja itu adalah sunnatullah yang bagi seorang lelaki berstatus suami ataupun seorang ayah, ia kena faham bahwa benda itu adalah sesuatu yang memberikan impact positif jika yang merespon itu memiliki sudut pandang yang positif juga tentang perempuan. Jadi hidup ini adalah penuh dengan warna-warni dan lika-liku. Hanya orang yang memiliki pandangan yang positif berasaskan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi serta sunnatullah dalam alam semesta, dia boleh menepani sesuatu dengan optimis. Seperti ketika seseorang itu ingin mendapatkan hasil pada tanamannya, dia betul-betul optimis dalam menyiraminya, optimis dalam membajanya, optimis dalam mencantas dahan dan ranting-rantingnya, optimis dalam mencabut rumput-rumputnya, karena di sebalik keoptimisan itu ada sesuatu hasil yang menanti. Baik, mungkin itu yang boleh saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, apabila kita sudah berinteraksi dengan mendung yang tebal, hujan turun, petir pun terdengar, guru kadang juga mengiringinya, itu semuanya adalah sifat-sifat tentang seorang perempuan, insyaAllah. Okey, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah apa yang boleh saya sampaikan, dan insyaAllah esok pagi saya pergi ke Jogja. Jadi bila saya pergi ke Jogja, saya nak cuba bukan review tempat, review tempat juga cuba untuk survey tempat-tempat yang layak untuk kita buat sesi i'tibar dengan kaedah tafakkur itu. Dan mungkin ini sebagai satu prolog lah, saya buat pengisian terus, harapnya boleh merilitkan antara fakta-fakta di alam semesta dengan diri sendiri melalui suluhan wahyu baik dalam Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Jadi sebetulnya esok saya nak kupas satu perkara, cuma kalau misalnya saya boleh tiba awal di hotel, maksudnya di penginapan, saya cuba juga untuk live lah ya. Esok saya akan mencuba untuk mengupas tentang fenomena alam, hubungan fenomena alam dan sikap manusia. Apakah sikap manusia itu menjadi faktor utama yang membentuk gejala-gejala pada alam? Apakah indahnya alam itu dipengaruhi oleh sikap manusia? Apakah maksudnya ada tak hubungan antara sikap manusia, perilaku manusia dengan pembentukan fenomena yang ada di alam semesta, supaya kita sedar apa yang kita buat itu feedbacknya dekat alam. Macam kita kan selalu begini ya, oh anak-anak itu kalau dia buat perangai, buat pasal, itu cuma feedback daripada parent dia. Selalu kita hanya melihat anak-anak permasalahan itu sebagai feedback daripada kita sebagai parent gitu. Tapi kita jarang untuk melihat adakah fenomena alam semesta dengan pola-polanya, ritma-ritmanya itu adalah feedback daripada perbuatan manusia. So insyaAllah kita akan buatlah sesi itu kalau tidak ada rintangan. Tapi kalau ada rintangan dah penat sangat, sebab saya naik kereta api lebih kurang dalam 5-6 jam macam itu ke Jogja. Daripada Surabaya ke Jogja itu jauh juga ya, dari Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah kan, itu jauh juga. Jawa Timur saja penduduknya hampir 36 juta. Itu Jawa Timur penduduknya, Malaysia. Jadi bila pindah ke Jawa bagian tengah itu penduduk juga lebih kurang sekitar itu, 34 ke 35 juta. Nanti masuk Jawa Barat juga sekitar itu. Jadi untuk kategori Jawa saja itu penduduknya sudah hampir 100 lebih juta. Jadi kalau macam itu memang jauh juga lah perjalanan ya, walaupun naik train yang laju sekalipun memang tetap jauh juga. Jadi doakan semoga esok perjalanan kami lancar, dan sampai di sana kalau ada masa Ustaz akan cubalah untuk membuat sesi live bersama sahabat-sahabat sekalian. Cuba lagi insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.